Pernah nggak sih Anda ngerasa butuh semacam panduan buat menghadapi hidup yang makin hari makin rumit? Oke, lupain dulu buku-buku sejarah yang tebal dan berdebu. Hari ini kita akan coba bedah Konfusianisme, tapi bukan sebagai pelajaran sejarah, melainkan sebagai, ya, semacam perangkat praktis. Sebuah filosofi kuno yang ternyata masih relevan banget buat ngebekalin kita di zaman modern ini. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau sejak lahir Anda itu sebenarnya udah dibekali perisai tak kasat mata? Perisai yang bisa ngelindungin Anda dari hal-hal negatif di dunia. Nah, pertanyaan gimana kalau ini bakal jadi inti dari penjelajahan kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita akan kenalan sama satu konsep fundamental. Sebuah kekuatan dahsyat yang menurut Konfusianisme udah tertanam di dalam diri kita semua sejak kita menghirup napas pertama. Konsep dasarnya itu disebut watak sejati, atau dalam bahasa aslinya, Sing. Anggap aja ini semacam pengaturan pabrik kita. Hadiah langsung dari Tian, atau surga. Dan yang menarik, menurut Konfusianisme, pengaturan pabrik kita ini standarnya adalah kebaikan. Inilah fitrah suci kita. Nah, watak sejati inilah yang jadi perisai diri kita. Jadi, ini tuh semacam pelindung moral yang ngebantu kita biar nggak melakukan hal-hal buruk, sekaligus perisai emosional yang ngejaga kita dari rasa dengki, dan juga perisai sosial yang ngebantu kita membangun hubungan yang baik sama orang lain. Oke, jadi kalau kita semua udah punya perisai ini dari sananya, terus tujuannya apa? Perjalanan ini sebetulnya membawa kita kemana? Jawabannya, tujuannya adalah menjadi seorang Junzi, atau manusia luhur. Nah, di sini kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada Junzi, si manusia luhur, dan di sisi lain ada Xiaoren, si manusia rendah budi. Coba deh perhatiin, seorang Junzi itu menuntut perbaikan dari dirinya sendiri, sementara Xiaoren selalu sibuk nuntut orang lain. Junzi itu pembawaannya tenang, tentram. Beda sama Xiaoren yang hidupnya selalu khawatir dan gelisah. Dan yang paling penting, ini bukan soal status lahir atau kekayaan, tapi soal pilihan karakter kita sehari-hari. Apakah kita mau mikirin kepentingan bersama, atau cuma mikirin diri sendiri dan kelompok kita aja? Kutipan ini, walau pendek, dalam banget artinya. Maksudnya gini, seorang manusia luhur itu adalah pribadi yang utuh. Mereka punya prinsip moral sendiri. Mereka bukan sekedar alat atau instrumen yang fungsinya cuma satu. Bukan. Mereka adalah manusia yang berkembang seutuhnya. Terus gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, untuk menjadi seorang Junzi, kita perlu merawat 4 benih kebajikan yang katanya udah ada di dalam diri kita. Anggap aja ini adalah 4 alat utama dalam perjalanan kita. Benih yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah Ren, artinya cinta kasih atau kemanusiaan. Inilah inti dari rasa kemanusiaan kita. Pernah kan kita ngerasa nggak tega pas lihat orang lain susah? Nah, itu tandanya Ren di dalam diri kita lagi bekerja. Selanjutnya, ada Yi atau kebenaran dan keadilan. Ini bisa dibilang tulang punggung moral kita. Rasa malu yang muncul waktu kita kepikiran mau berbuat curang atau nggak adil, itu adalah wujud dari Yi. Dia ini kompas di dalam diri yang selalu nunjukin arah yang benar. Benih ketiga adalah Li atau kesusilaan. Tapi ini bukan cuma soal aturan yang kaku dan formalitas loh ya. Li itu lebih ke cara praktis kita nunjukin rasa hormat, soal tata krama, sopan santun, biar hubungan kita sama orang lain itu lancar dan harmonis. Dan yang terakhir, ada Z atau kebijaksanaan. Inilah alat yang bikin 3 benih lainnya jadi berguna. Dengan Z, kita jadi bisa membedakan mana yang benar dan salah dalam situasi yang rumit, dan akhirnya bisa ngambil keputusan yang tepat secara moral. Penting banget buat diingat ya, perjalanan buat ngebina diri ini tuh bukan buat dijalani sendirian. Justru, intinya adalah gimana caranya kita membawa semua kebajikan tadi ke dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang lain. Nah, ini nih bisa dibilang peta sosialnya Konfusianisme. Ada 5 hubungan dasar yang jadi fondasi masyarakat. Hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, pemimpin dan rakyatnya, dan terakhir, teman dengan teman. Dengan kita terus merawat kebajikan di setiap interaksi ini, kita sama-sama ikut membangun masyarakat yang harmonis. Jadi, terus apa hubungannya semua ini sama hidup kita sekarang yang serba digital, serba cepat? Apa masih relevan? Well, ternyata kearifan kuno ini justru bisa jadi jawaban buat beberapa tantangan etis terbesar di zaman kita. Coba kita lihat. Kenalin, ini Profesor Ren Song Kyu, seorang ahli bioetika modern.
Yang luar biasa dari beliau adalah beliau pakai prinsip-prinsip Konfusianisme buat menjawab tantangan-tantangan etis yang super rumit, termasuk soal penyuntingan gen. Perjuangan Profesor Q ini contoh nyata loh, gimana perjalanan seorang Junzi itu bukan cuma teori. Dia nggak cuma ngomong, tapi bertindak. Dengan rasa kemanusiaan atau Ren, dan rasa keadilan atau Yi, dia berani menentang kebijakan yang merendahkan martabat manusia. Dia berjuang untuk melindungi mereka yang rentan. Kutipan dari beliau ini rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Fokus Konfusianisme itu bukan pada peningkatan manusia lewat teknologi, tapi pada pembinaan moral dan perbaikan masyarakat. Buat apa punya manusia yang sempurna secara genetik kalau masyarakatnya nggak adil dan nggak punya welas asih? Pada akhirnya, pertanyaan ini balik lagi ke kita masing-masing. Kita semua, katanya, dibekali watak sejati, sebuah perisai moral. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, di tengah dunia yang penuh tantangan kompleks ini, gimana cara Anda akan menggunakan perisai Anda?